Halo Dit, kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Dimulai aja, timnya si Andrea sih udah gue bilang, terus tiba-tiba di reschedule karena alasan tertentu. Kalau nggak join juga nggak apa-apa deh, nyusul aja. Oke, aku share screen ya. Oh, bisa sih, Pak. Oh, bisa. Muncul nggak? Muncul. Nah. Seperti biasa, kapan dan karena apa memulai mengerjakannya? Sekarang ngejelasin dulu untuk ROI ya, Pak. Nah, kalau misalnya untuk ROI ini, kapan dikerjainnya itu sebenarnya nggak tentu. Tapi biasanya di awal bulan sekitar tanggal 8 atau belasan gitu. Jadi biasanya setelah cash flow dan postpaid update sih kalau misalnya ROI itu. Nah, kenapa bisa ngerjainnya pertama itu bakal ada email dari Pak Dadi. Emailnya kayak gini. Sama bakal ada email kayak gini. Salah. Ini kayak gini dari Pak Dadi. Notification, terus bulannya bulan periode sebelumnya. Jadi sekarang kan Maret, berarti yang di sini itu Februari gitu. Karena kita ngerjain dari bulan sebelumnya. Oke, ya. Iya. Nah, yang pertama itu biasanya dia minta untuk report ROI periode Februari, terus terlampirnya ada back margin. Nah, back margin ini tuh yang nomor 1 adalah file yang dikasih sama Mbak Lucy. Tapi biasanya Mas Dadi juga ngasih lagi gitu file itu. Jadi tungguin aja yang dari Mas Dadi. Gitu. Nah, yang kedua ini report bandara. Report bandara ini biasanya setiap bulan pasti ada perubahan. Berubahnya di mana? Ini ada di bagian hardcode. Terus mapping material juga sama, ada di hardcode. Terus biasanya selain itu ada juga yang reclustering. Contohnya kalau yang reclustering itu ya. Kalau yang email ini sekalian attachment-nya nggak yang 3 poin itu? Kenapa, Pak? Yang email ini kan ada 3 poin tuh. Itu attachment buat 3 poin ini bukan tuh? Ada attachment? Iya. Oke. Nah, tapi biasanya kalau misalnya ada ini aja ya. Kalau misalnya ada reclustering, dia juga bakal nyantumin nih di sini. Misalnya cluster SUL 1 sama SUL 2 reclustering jadi SUL 1 gitu. Jadi ada 4 nih. Ada poin 4 gitu. Iya. Nah, ini juga kan ada sebenarnya, tapi dia itu cuman ngubah nama distributor aja. Gitu. Nah, aku ini ya satu-satu. Kalau nomor 1 ini nanti di belakang, terus nomor 2, atau yang aku lakuin dulu pertama, aku lakuin itu aku buka SQL-nya. Ini ada di 10.122.12. Username-nya Ridwan, password-nya 4 connect. Terus cari di sini yang namanya DBROI. Bentar. Nah, di sini itu kan tabelnya banyak. Yang pertama aku lakuin itu aku cari yang mapping. Yang namanya pivot region ini.
sama satu lagi mapping region yang ini. Nah, dua file ini yang pertama dilakuin itu harus diduplikat dulu. Jadi more tabel, terus duplikat. Ini yang kalau ini diduplikatnya itu sama datanya ya Pak? Oh, nggak kayak kemarin ya? Ya, jadi kita nge-backup yang buat bulan kemarin gitu. Berarti kalau misalnya, nah ini mapping pivot region kan yang Februari udah dikerjain nih, berarti isi aja 2024. Nah, jangan lupa itunya struktur sama data, jangan strukturnya doang ya. Jadi, nah ini harusnya yang struktur dan data. Terus di copy aja, sama yang mapping region juga kayak gitu. Nah, setelah itu yang mapping region ini di-truncat aja. Kenapa aku truncat? Itu karena biar proses di pas generate reportnya tuh nggak lama. Karena yang udah-udah tuh, kalau ada filenya aku nggak tahu kenapa dia jadi lama aja gitu. Dekatnya puluhan ribu ya? Datanya itu Ya nggak kalau lama itu karena nggak terlalu banyak. banyak, cuma 3.000 3.525. ya, 3.008 gitu. Nah udah nih misalnya aku udah duplikat, terus udah aku truncat dua-duanya, terus terus selanjutnya itu aku lanjut ke yang bagian email tadi, aku lihat lagi. Nah, kalau ini kan ada perubahan report bandara nih untuk SEJ 16 pada bulan lalu sekian jadi sekian gitu. Aku buka di WinSCP, new session, masuk ke yang Ridwan 10.1.22.12, login, passwordnya smart. Nah, terus ini balik dulu aja ke root. Nanti dari root ada yang namanya Finroy, folder Finroy, terus page, terus script. Nah, di sini ada proses.php. Nah, cari aja, biasanya aku carinya biar gampang tuh kalau nggak Ctrl F SEJ kayak gini, ininya down, find aja, nanti dia bakal muncul nih, SEJ 16 kan, udah sama. Karena setahu aku yang ada value bandara itu cuma SEJ 16. Nah, tapi ini juga mungkin aja berubah. Karena sebelumnya itu sempat namanya itu bukan SEJ 16, tapi BN 16. Nah, tinggal diubah aja sih ininya. Kamu tahu itu 16? Dari Pak Dedi, Oh dia kan gitu. nyantumin di sini. Mana ini? Dia nyantumin nih, SEJ 16. Oke. Kenapa nggak 27 gitu kan? Berarti memang Yang ada informasi pas, dari ya. usernya. Iya. Ini SEJ juga. Ini sebenarnya cari aja yang namanya SEJ, ganti-ganti aja. Kalau misalnya berubah, misalnya SEJ-nya jadi BN gitu. Di search aja semua se-filenya, biasanya aku gitu. Tapi di bagian ini sih, di bagian ini aja sebenarnya segitu. Nah, Terus terus cara ubah value-nya gimana? Cari aja di sini ada yang angkanya sama nih. Ini kan dia sebelumnya dia cantumin sebelumnya 303, 652, 950. Terus diubah jadi 336 sekian gitu. Nah, ini dicari aja yang sama persis kayak gini, terus diganti sama 336 sekian. Nah, kebetulan ini kalau ini udah aku ganti nih, Pak. koma yang di sana bukan koma ya, memang format angka ya. Di sini. Ya itu kan 303,652, Oh iya. 950. Iya, ini format angka, bukan koma. Nah, Keren terus ada kalau di 30. sini diilangin aja gitu komanya. Udah. Nah, berarti yang report bandara udah tuh selesai. Kalau udah di gini tinggal di save aja. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya mapping material. Nah, kalau mapping material ini lumayan banyak. Biasanya gimana aku caranya? Aku itu buka dulu file dari Pak Dadi yang mapping material ROY. Dibuka, terus biasanya dia ngasih tahu nih ada 4 yang baru, ada 2 yang baru gitu, atau nggak ada yang baru sama sekali gitu. Dia ngasih tahu. Dan Excelnya itu. biasanya ditandain sama warna kuning, misalnya kayak gini. Ya, pokoknya ditandain gini kuning gitu.
Terus ininya juga ada sih. Tuh di bagian kanannya dia ada start periodnya kapan gitu ya. Nah, terus aku biasanya misalnya yang baru itu ada yang namanya 100 GB. Yang ini kan yang paling baru Januari. Aku cari aja dulu yang namanya sama 100 GB. Nih, nggak ada yang sama kan? Kalau nggak ada yang sama itu berarti aku harus bikin ini baru. Apa namanya? Variabel ya. Satu nih, ini nggak ada, jadi aku harus bikin baru. Tapi kalau misalnya ada nih kayak nonstop, oh nggak ada ininya. Bentar, cari yang ada dulu. Misalnya yang udah ada itu mana ya? Ini low quote. Pokoknya kalau misalnya udah ada nih ini sama misalnya sama ini, tapi dia dari bulan yang berbeda. Aku tinggal cari aja dari yang lamanya. Cari item code yang lama, di copy, terus cari di bagian, tapi jangan lupa di backup dulu ya, soalnya takutnya ada yang keganti gitu sama kita. Jadi ininya Nah, boleh PHP download dulu. yang di backup .php-nya ini kan proses Iya, .php. ya itu buat jaga-jaga aja takutnya ada yang nggak sengaja kerubah gitu. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, tadi kan udah yang udah ada misalnya. Nah, aku cari aja yang atasnya gitu. Di bulan sebelumnya, biasanya ininya sama nih, trading term name-nya. Nah, cari aja, find next, dari awal lagi. Cari ke awal, terus find next. Kok nggak ada? Udah lo ganti kan. Atau yang mana ya? Misalnya ada nih yang 1604747, terus ternyata ada yang baru, tapi dia term name-nya sama. Terus selain term name-nya sama, harus pastiin juga amount diskonnya yang ini sama. Nah, kalau misalnya term name-nya sama, amount diskonnya sama, dia bisa disimpan aja, Pak, langsung di bawahnya kayak gini. Tambahin. Iya, tinggal ditambahin aja. Tapi ya itu harus dicari satu-satu takutnya. Lah itu Nah, 74, lu mau bilang asumsi itu 747 ini yang kan kok. lama nih asumsinya. Ah, Nah, terus aku punya nih, misalnya kode baru. Kode barunya tuh sama ya, diskonnya sama, ininya sama, tapi kodenya 70 misalnya. Nah, aku tambahin aja di bawah sini, koma, kutip, kutip, terus, atau aku copy gini deh biasanya. lusa Aku lusa kontak ini, besok. Sekarang dicoba. terus aku ganti jadi 70. Aku tambahin yang 70-nya. Kalau Kamu tambahin 70. 70 ini misalnya kode, Pak, item code. Oh, Nih, ini item code nih ada nih, misalnya di sini 170. Ininya sama yang tadi, low quota ini. Nah, ini misalnya samping-sampingnya sama. Terus ininya juga sama 450. yang tadi yang di grup di PHP itu kayaknya yang punya trading term sama mon yang sama ya, kayaknya sih. Yang di grup Ya satu itu ini. yang sejenis kan dianya kan. Iya, jadi yang Ah, ya. cari aja yang trading termnya sama, tapi diskonnya juga sama. Soalnya ada kejadian beberapa trading termnya sama nih, cuman dia biasanya UNL Lite sebelumnya misalnya. Terus yang baru UNL Lite New. Nah, itu tuh biasanya diskonnya beda. Walaupun sama persis juga harus dicek dulu apakah amount diskonnya sama apa beda gitu, Pak. Itu untuk yang SP biasanya.
Nah, ada satu lagi, ini dicari aja pokoknya sampai habis si nemuin ininya. Si gua dulu ya, Dit. Yang gua tanggap gini. Ketika ada yang baru kuning dong. Mm-mm. Ntar ada 2 kolom tadi yang lu bilang. Ada nggak dia yang lama sama isinya gitu kan? Nah, Cari yang lama, ketemu di PHP, si yang baru item code-nya paste di sana. iya betul. Dalam arti mengelompokkan yang sama dari 2 kolom yang tadi. Ya, Ya, jadi kita tinggal nambahin item code aja sebenarnya di sini gitu. oke, oke. Kalau Dapat. kasusnya sama. Nah, tapi kalau misalnya pokoknya cari aja si 60 ini sampai sampai habis gitu. Jadi kalau Hmm, ada 3 ya berarti kita nambahinnya 70-nya 3 kali dong gitu kan. ya, ya. Itu biasanya. Nah, terus kalau misalnya beda, Nah, ini beda, bikin baru dong. nah kalau beda iya Pak harus bikin baru. Bikin barunya biasanya dari cari aja di sini yang namanya bentar ya. Kita SP dulu ya. Ada dua soalnya ada SP sama VD. Tuh, kenapa di sini ya data masternya? Makanya lama tuh. Mencari aja ilot. Nah, di sini OKOC 3 sel true ilot. Nah, ini isinya yang SP. Tuh banyak kan. Ini tinggal di copy aja. Misalnya biasanya aku copy aja paling bawah copy. Terus aku paste di bawahnya. Terus udah kayak gitu aku scroll lagi ke bawah. Terus aku bentar yang atas tambahin. Terus aku copy yang ini juga nih. 3 berarti ya. Perhatiin ininya aja ini 100 100 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB berarti aku ngopinya harus 3 nih. Kalau ada yang baru bikin 3 dong. Iya bikin 3 aku paste lagi di bawah terus aku di sini tambahin mana yang nah di sini berarti aku tambahin plus bla bla plus AA persisin aja kayak gini AA titik bla 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 gitu. Nah terus Kalau di atas 3, di bawah yang ditambahin 1. yang di 3 juga. sininya Heeh. satu aja kalau di sini Yang mananya tuh yang yang AA AA dot pokoknya ikutin aku biasanya ikutin ini aja sih Pak yang sebelumnya gitu. yang line ketiga berarti. Iya, Bukan kan itu kan ada 3 tuh, coba ke atas gitu. Ada all 100 GB, quantity 100 GB, yang nggak ada keterangan apa-apa. iya. Oh ya udah. Pokoknya Ya 100 GB persis 100 aja GB. sama ini, sama Nah, yang bawah gitu. yang Nah, ketiga terus di copy. ya, terus udah kayak gitu, aku kan bingung dong harus nyimpen si ininya di mana. Biasanya aku blok aja, terus aku Ctrl F, terus find next. Nah, nih, dia bakal muncul kan 100 GB, 100 GB, 100 GB, ada 3 dong. Ya Nah, kayak di atas. 3 ini aku copy dari sum sampai sini. 3 apa ya ini namanya aku lupa. 3 nih satu kan satu kelompok, satu kelompok, satu kelompok gitu kan. Nah, aku copy, aku paste di bawahnya. Terus setelah aku paste, ininya aku ganti dong sama misalnya oke gitu namanya. Berarti alt underscore oke, quantity underscore oke, terus oke doang. Nah, terus di bagian ininya diganti sama item code yang baru, yang belum ada itu, yang mau kita tambahin. Tambah ganti 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 tiga-tiganya terus ini dibiarin ini udah kayak gini. Nah satu lagi mount diskon yang ada yang di sini itu yang kayak 450 660 nah itu untuk ngeganti si 2000 ini berapapun amountnya sebelumnya gitu tapi digantinya di bagian ini. Nah gitu pokoknya cari aja lagi 100 GB-nya sampai ketemu. Nih ini udah masuk yang video. Copy nggak nih? Takut takut ke save yang ini. Bikin copy dulu Nggak ke deh. save. Nah, nggak ke save, Pak. Tenang, tenang. Nah, gitu aja. Pokoknya dicari aja terus. Pokoknya kalau misalnya dicari nemu 3, ya berarti tambahinnya 3 kalau ada produk baru gitu. Itu juga berlaku sama yang VD, Pak.
Pertanyaan gue gini, ini kan 100 GB. Tadi lu bilang 100 GB oke gitu kan? Lu tahu itu kasih oke di ujungnya berdasarkan informasi apa? Nggak, misalnya gini. Di sini bakal ada trading termnya, namanya oke. Nah, aku tinggal tambahin aja dong si 100 Oh, GB Bang. tadi aku ganti jadi oke gitu. Nah, namainnya gimana? Sebenarnya aku cari aja yang mirip-mirip. Misalnya apa ya? Gokil Max di sini. Tuh. Ini Gokil Max 80. Ternyata lupa lisan yang ini. Gokil Max 80, Gokil Max 60 gitu-gitu kan, Pak. Nih. Ya berarti aku namainnya gini aja. Suka-suka aku sih, Pak, sebenarnya nge-create variabelnya. Kayak ya udah aku bikinnya Gokil Max underscore 50K. Terus yang 80.000 berarti Gokil Max 80K. Gitu sih, Pak. Dapat nggak, Pak? Hmm. Iya, kayak gitu aja. Yang VD juga berlaku sama gitu. Kalau misalnya udah di save juga, misalnya hasil yang tadi, ini udah di save, close, terus selanjutnya itu ada yang namanya reclustering. Kalau reclustering itu kan dimention juga biasanya sama Mas Dadi tuh di di email. Nah, kayak gini. Kalau ini kan nama distributornya aja yang berubah, tapi kadang-kadang ada reclustering. Nah, kalau reclustering itu ini aja, buka database-nya, cari yang namanya M underscore distributor. Eh, nah yang ini. Kalau mau di backup sih, di backup aja. Cuman kemarin-kemarin kebetulan nggak aku backup. Cuman kalau ya mau bagusnya sih di backup aja, di duplicate dulu kayak biasa. Terus diganti aja misalnya M distributor periode Februari kemarin gitu. Terus yang tabel barunya, yang M distributor ini dibuka, terus dicari yang misalnya aku mau ngegabungin NCJ gitu ya. Nih kayak gini. Misalnya NCJ 19 sama 3 nyatu nih yang dua ini. Nah, yang mau gimana ya? Ada reclustering untuk NCJ 19 dan NCJ 3 jadi NCJ 3. Nah, berarti yang 19-nya aku hapus aja nih segini kalau reclustering ya. Tapi kalau misalnya ada perubahan nama distributor aja kayak tadi, aku cukup ganti di sini aja. Depannya nih, yang PT Sentra Makmur Sakti. Kalau CLS 3-nya ini dibiarin aja gitu. Perubahannya sesuai informasi dari email Dadi dong ya? Iya, betul. Jadi berdasarkan ini aja. Kalau misalnya dia yang nggak minta ya berarti bagus. Jadinya nggak banyak kan. Sebenarnya yang agak lumayan bikin lama tuh yang di bagian ini sih Pak, yang mapping material. Itu karena takutnya kadang ada yang kelewat atau gimana gitu. Dan Selalu ada ya? soalnya waktu itu pernah kayak banyak banget gitu Pak. Apalagi kalau video tuh, kalau SP kan tadi misalnya cuma 3 atau berapa. Nah video tuh bisa lebih banyak lagi si grupnya itu. Nah kalau misalnya ini udah semua, langsung masuk aja ke, Ntar dulu, setelah ya ini masih panjang nggak? enggak sih, Coba yang PD, coba ada emailnya nggak? Tunjukin aja dulu. Dan emailnya cari email. aja kategorinya yang video. Email, Oh ya, email ya apa? email yang ada PD-nya. Pengen tahu. Ya enggak, dia nggak ngejelasin ada video atau Oh, SP, cuman di sininya aja. Di sini kan ada kategori nih, video atau SP gitu. baru yang lu bilang warna kuning ya. Iya, yang sama persis banget kayak yang SP, cuman bedanya
Beda apa? Beda apa sih itu disebutnya? Aduh aku lupa. Beda grouping kayaknya. Ya sama tapi masih di bawahnya gitu. Namanya. Kalau SP kan tadi yang ilot, kalau VD itu ini. Nah ini. Aku salah berarti. Yang SP itu adanya di OKOC 2 sell through SP device nih yang ini. Kalau VD itu baru adanya di yang tadi yang 3 Ketiga. sell through ilot ya. Yang ada ilotnya pokoknya kalau yang VD. Ada ilotnya kalau VD. Nih, ini VD dari sini ke bawah. Pokoknya gitu sih, lamanya harus dicari satu-satu gitu. Karena dia panjang banget tuh. Banyak banget. Pokoknya kalau misalnya kayak nambahin kodenya ada di A, ya udah ikut tambahin juga di A, di B ada, tambahin juga di B gitu, Pak. Udah ya, di kelas. Nah, terus abis itu udah semua proses yang dari email Pak Dadi itu langsung lanjut ke buka aplikasinya. Di sini username-nya Ahmad Tutrezani, password-nya Ridwan. Terus langsung login aja. Nah, kalau misalnya di sini sih sebenarnya udah lumayan gampang sih Pak, tinggal di-upload-upload aja. Terus untuk keterangannya aku udah cantumin juga di sini. Nih, oh bentar, sebelum di-upload itu harus ambil file dulu dari FTP 10.1.22.12. Jadi aku cari dulu di sini FTP 10.1.22.12. Terus ininya Roy, passwordnya smartfriend 18 tapi S-nya gede. Salah. Data di sana ya. Ya, ambil dulu data di sini. Yang Data bikin data di sini siapa yang provide? ada di Oh, udah emang flow-nya dealnya seperti itu ya. ya. Jadi kalau misalnya dia udah ngirim email, pasti data yang di sini tuh udah ada gitu, Pak. Dan Update data lah. yang ya, dan data yang diupload sama Regen juga pasti udah selesai gitu. Nah, yang di-download sama aku yang mana? Yang di-download itu adalah ini data sell through reload Roy, terus data sell through SP device, terus manpower, terus AR report, combine, sama inventory. Ini ada 6 data, 6 file. Ini aku biasanya download dulu ke lokal. Nah, habis di-download itu, udah di-download ke lokal, terus, mana ya benar. Nah, ini kan hasil downloadnya nih. Aku masuk ke aplikasi yang tadi. Terus karena sebelum-sebelumnya nih sering ada error. Pas aku cek ternyata template-nya itu nggak sesuai, Pak. Jadi misalnya template yang bulan ini ternyata aku nggak tahu sih sistemnya memang dari dulu kayak gitu atau baru pas sekarang aja. Dari Jadi dulu lah kalau pertanyaan gitu. iya kayaknya ya. Karena Jadi nggak fleksibel. template-nya jadi nggak sesuai. Nih biasanya aku buka nih report yang bulan ini. Sebentar, apa dulu ya biasanya? Biasanya itu aku berurut sih. SPIS dulu. SPIS itu manpower. Berarti filenya yang manpower ini. Nah, terus aku samain sama yang bulan kemarin. Nah, untuk acuan filenya kayak gimana, itu udah aku simpen juga. Kalau yang backup itu, yang ini backup, ini file mentahnya. Kalau yang udah aku upload itu yang ada di sini.
Nih, Si yang disamain itu maksudnya mungkin nama dan jumlah kolom kali ya, Div ya. kolomnya sih, Pak. Eh, Jumlahnya atau namanya? bukan namanya, tapi isinya. Oh, isinya malah. Isinya, iya. Bentar ya, nggak mau. Oh, ini. Maksudnya si table 7 7 7 7 field, Excelnya 9 nggak gitu ya, isinya malah ya. Bener, kayak di sininya 7, tapi di sininya berapa gitu. Ini kayak ini aja. Ini kan harusnya, ini file baru nih. File bulan ini yang baru aku download. Nah, kalau ini tuh misalnya file sebelumnya. Nah, aku samain aja kayak gini. Oh, di bulan sebelumnya harusnya bulan transaksi tuh nggak ada. Ya udah aku delete bulan transaksinya. Terus aku samain Tuh, ke kanan, udah sama apa belum gitu satu-satu. Kalau udah sama, udah oke. Ininya juga row-nya juga harus sama karena takutnya ada data yang nggak kebaca gitu. lu Kalau tahu row-nya di upload ke table mana tuh? eh, nggak tahu ya, lupa. Kalau Nanti dilihat lagi deh. kalau Nah tahu ini kan kelihatan jumlah row-nya di sana di table berapa, Excelnya kan berapa. ada UI Pak. PUI ya? Iya, Nggak ini kan pakai. Oh ya. Oke, oke. kayak dari baris satu. Takutnya tuh misalnya salah lah dia ngasihnya dari baris dua gitu mulainya. Takutnya kan file yang lainnya nggak kebaca atau misalnya headernya malah jadi kebaca gitu. Nah, aku samain aja persis dulu, terus aku save. Save-nya kan bentuknya udah XLSX, udah Excel. Terus di close aja, di save dulu, di close, terus habis itu masuk ke aplikasinya. Nah, di aplikasinya ini masuk ke yang pertama kan manpower dulu. Sebenarnya aku kayaknya ini nggak usah ngurut sih, cuman kebiasaan aja ngurut. Nah, kalau di sininya tinggal input manpower, Dari Excelnya. ya input manpower, terus periodnya pilih period bulan sebelumnya. Kalau saya proses bulan 4 berarti ini pilih Bulan Maret, 3 berarti, iya berarti 3. tanggalnya Tanggalnya 1. tanggal 1. Iya tanggal kayaknya nggak masalah sih Pak. Cuman di sini biasanya 1 gitu. Nah terus filenya pilih aja file yang udah diubah sebelumnya gitu. Filenya pilih, terus udah dipilih tinggal di save aja nanti dia ngeproses. Kalau misalnya ngeproses, nanti dia bakal muncul juga di sini Pak, jumlah regionnya berapa, nanti datanya bisa dilihat juga. Ada row baru lah di situ ya. Ya, ada row baru. Kayak ini misalnya kan buat yang Maret ngeproses Februari, ini yang Februarinya muncul nih di sini. Tuh, jumlah regionnya ada 47 gitu. Nah, ini bisa dilihat juga datanya. Ini kan udah sesuai. Tuh, periodnya, regionnya, klasternya udah sesuai. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, biasanya aku lanjut ke Entra Cell In. Entra Cell In itu ada di upload region, upload HO, terus Entras. Di sini ada input data Cell In. Masuk ke situ. Terus sebelumnya sama aja sebenarnya sama ini. Yang Cell In itu filenya, nama filenya combine. Nama filenya combine. Kalau ini period kan. Ya. Jadi cari file yang combine, dibuka, Samain sama file bulan ya sebelumnya. samain sama file bulan sebelumnya. Kalau udah sama, di close, di save, terus di upload lagi. Persis banget kayak tadi. Salah. Lama ya. Cell in. Nah, kayak gini. Dan jangan lupa ya kalau misalnya yang cell in itu pastiin benar-benar sama. Soalnya takutnya si quantity ininya nggak kebaca. Pernah kejadian. Iya, jadi tanggalnya harus plek ketiplek. Biasanya format tanggalnya, Tuker bentar. DDMY, MMDY. Ya, tahun bulan tanggal atau pokoknya ini sih biasanya aku blok aja segini, terus aku ganti jadi date, terus ininya yang Indonesia, pilih yang ini, oke. Terus yang ininya kanannya juga. Nih, biasanya yang ada komanya gini suka nggak kebaca. Karena Cuman kalau di table, kalau data type-nya dia desimal pasti nggak kebaca, itu jadi iya, bacanya 16.
Makanya harus disesuaikan. Pokoknya perhatiin bener aja file bulan sebelumnya gitu. Karena itu udah harusnya udah sesuai sih. Paling kalau tanggal itu dia auto berubah ya. Kalau tanggal formatnya kayak tadi aja, berarti blok. Terus ini date, cari yang Indonesia, terus pilih yang formatnya kayak gini gitu. Kalau ini biasanya samain aja. Kadang ada yang emang komanya tetap kalau di bulan sebelumnya komanya tetap ada, ya udah biarin aja berarti gitu. Nah, terus lanjut lagi. Nah, ini yang input cell in. Input cell in juga sama. Dipilih aja bulan sebelumnya, tanggalnya tanggal berapa aja, tanggal 1 sih. Terus choose file, save lagi, nanti bakal muncul lagi kayak gini. Ini belum diupdate sih. Tanggalnya 1970. Nah, dia kalau tanggalnya salah tuh dia bakal berubah jadi 1970. Tuh, sekalian diupdate. Nah, terus abis kayak gitu, abis dia upload yang file combine ini, masuk ke yang mTrust yang AP. Nih, mTrust AP juga sama, persis banget kayak yang tadi. Kalau filenya disamain dulu sama bulan kemarin, terus abis itu diupload, di-save. Terus setelah itu, ini udah ada sih sebenarnya, inventory juga sama. Inventory buka aja di sini ada di, salah. Nih di STS inventory, dibuka aja, terus diuploadnya sama kayak tadi. Pokoknya pastiin samain sama bulan sebelumnya gitu. Pilih, terus choose file, save. Nah, yang beda itu adalah yang untuk sell-through e-lot sama sell-through device. Nah, bedanya itu, kalau misalnya si sell-through e-lot sama sell-through device ini dia ngeceknya ke FTP, bukan kita upload lagi gitu. Tapi yang jadi masalah adalah di data yang dikasih sama Mas Dadi itu, nih ada komanya, Pak. Di angka-angka ininya ada komanya gitu. Masuk ke table Iya, jadi jadi kan nggak masalah. akan kebaca dong. Yang SP device-nya juga sama nih. Di bagian maunya tuh ada koma, biasanya nggak kebaca. Jadi aku dua file ini, aku ilangin dulu komanya, terus aku upload lagi ke FTP yang tadi. Yang ini, 10.1.22.12. Jadi, file yang ada sebelumnya aku replace. Coba itu replace Iya, FTP di ini tuh. replace aja. Ctrl V terus replace gitu. Tapi komanya lo hilangin dulu yang sono ya. Komanya aku ilangin dulu, aku save, baru aku masukin lagi ke sini. Cara ngilanginnya satu-satu. Apa? Hilangin komanya apa satu-satu? Enggak, ilangin komanya ini aja. Biasanya aku cek dulu sih di sini apakah ada koma nih. Ini kan biasanya titik sih nggak ada koma gitu. Nah, kalau misalnya di sininya nggak ada koma berarti aman. Jadi aku tinggal Ctrl H, terus aku find-nya koma, replace with-nya ilangin gitu. Terus aku replace all. Nah, di sini udah hilang langsung. Berlaku sama juga buat yang satunya lagi. Ini kan jadi komputer. Dengan catatan data di kolom lain gak ada yang pakai koma. Ya, tapi biasanya yang sebelum-sebelumnya nggak ada sih gitu. Makanya aku tinggal ngelakuin hal itu. Soalnya kalau satu-satu pasti repot. Siapa yang mau juga kali. Iya, tapi kan kalau nggak kayak gitu nggak bisa kebaca dong. Gitu. Terus tinggal di ini aja, cek FTP-nya. Terus tanggal yang Jangan ingin sendiri dulu. FTP-nya coba refresh dulu tadi. FTP-nya request Yang ini juga kan. Ntar lu, ini FTP-nya kan. ini kan aku udah ganti kan dua file ini. Aku copy, terus aku buka FTP. Tadi di lokal, lu replace, lu save, Ya, komanya, masuk terus ke lu FTP nih. upload lagi ke sini Oh, untuk di override, ya, ditimpa. Ctrl V. Oke. Ini kan ada dia mau di replace apa gimana? Yes aja, yes to all. Udah. Nanti dua-duanya bakal ke replace kan? Nih. Kalau udah ke replace,
Berarti tinggal masuk lagi ke sini baru diklik ininya. Nah, kalau untuk ini lihat aja kalau misalnya sebelumnya 13 Maret, oh berarti sekarang aku bulan April ya, berarti April gitu. Tanggalnya 13 atau memang maksudnya maksud gua sesuai tanggal prosesnya? Biasanya aku sesuai tanggal proses sih, Pak. Karena yang sebelumnya kan lu bikin tanggal 1 kan. Ya, Yang kalau ini soalnya kelihatannya dari yang sebelum-sebelumnya ngacak. Ini juga sama buat yang sell through device-nya kayak gitu. Nah, terus abis itu udah beres semua nih yang bagian upload-upload. Aku masuk lagi ke database buat upload yang Mbak Lucy. Cari yang namanya SAP, ini MUPL SAP Bucket. Open aja. Terus di sini itu Nah, di sini itu aku import, oh salah, file yang dari Mas Dadi tadi yang udah dikasih, mana ya, ini nih, data BM, dibuka aja, terus nanti biasanya aku pastiin tanggalnya benar, kayak biasa ininya, terus udah kayak gitu, sesuaiin lah kolomnya, sama yang bulan sebelumnya. ya sama yang mau diimport, karena kalau nggak salah, ininya tuh kolomnya tuh beda urutannya ya. Cuman ini remarks-nya tuh harusnya di sini kalau nggak salah. Coba buka yang udah diubah dulu. Selalu lu rubah dong tiap bulan. Iya, nih ya, yang tadinya kayak gini kan. Nah, aku ubah aja kayak gini. Nih, asalnya itu remarks sebelah sini kan di kolom J. Nah, aku ubah remarks-nya jadi di kolom mana remarks? Kolom G. Jadi harusnya remarks tuh di sini sebenarnya. Jadi aku harus ngubah ini dulu. Terus apa Pak? Itu doang yang dirubah? Oh, ada lu kuning-kuningin ya? Enggak sih, ini dari sananya. Enggak, aku pokoknya samain aja persis sama file yang ini nih. Ini juga udah pasti sesuai kan. Cuman si tanggalnya kayak biasa, kayak tadi. Pilih date, terus pilih yang Indonesia, pilih yang ini nih. Nomor format ya. Cari di sini yang Indonesianya. Terus pilih yang kedua. Terus oke. Nah, kayak gini harus pastiin format tanggalnya kayak gini. Kalau misalnya udah, Tahun, bulan, tanggal ya? iya. Nah, kalau misalnya udah, eh, habis itu udah sesuai juga nih, apa namanya, urutannya. Udah urutannya sesuai, di save aja, tapi di save-nya itu dalam bentuk CSV. Jadi save as, other format, CSV, udah gitu di save aja. Nah, kalau misalnya udah di save, udah beres nih proses ini, baru masuk lagi ke database-nya, diimport deh di sini, import CSV data. Nah, ininya juga harus dipilih sesuai sama yang mau diinputin tadi. Yang ini tuh, bentar ya, sama input. Aku kelewat. Oh, ini ada deh di sini. Ada di notepad. Aku juga udah jelasin sih. Ini yang harus dipilih di sininya itu adalah nah yang dipilih itu ini diselect dulu, terus pilih yang MB region, MB location code, MB CMD distributor, CMD distributor description, terus MB period upload, terus MB logical file, MB remark, MB amount include, terus order reason code, order reason dash, sama flag. Nah, segini. Terus ininya juga diganti. Ini nyesuaiin sih. Biasanya aku fill ini, terus ininya optional, ininya kayak gini aja. Ininya biasanya kayak gini. Enggak ada.
Kalau udah kayak gini di oke aja, terus diimport. Jangan lupa dipilih dulu filenya ya. Cari filenya. Bisa. Berarti yang ini open. Terus nanti diimport aja. Nanti kalau misalnya udah berhasil, diimport, udah nggak ada error, tinggal diupdate aja. Ini query update-nya juga udah ada sih di sini. Query update-nya itu lihat aja bulan yang terakhir. Biar tahu embedded-nya harusnya kapan kan. Lihat bulan terakhir. Nih 2000. Berarti kalau sekarang Maret aku embedded-nya 2024-02 dong kerjainnya. Nah, Kalau April ntar jadi April Maret ya. berarti 2024-03. Iya. Iya. Terus ininya juga sama diubah where embedded is null. Udah. Nah, kalau misalnya udah selesai bagian ini, di sini ada ngejalanin query bucket Roy. Ini di copy aja, di copy terus di paste langsung di SQL-nya. Script baku atau gimana, Dit? Karena Ini ada value gue lihat tuh. ini nggak pernah berubah sih Pak. Jadi ini tuh kita nge-get data dari tabel yang tadi udah aku input, insert data ke tabel lain gitu. Ini kan dari Eh, MUPL bucket aku insert ke MUPL SAP bucket. Mana ya? ya, insertable bucket dari table Eh, UPL SAP bucket. ya, insert ke Selalu sini. isinya selalu ini ya. Ya, cuman waktu itu Mas Ridwan pernah bilang, aku lupa kalau ada penambahan, pokoknya dari Mbak Yosefin waktu itu, kalau ada penambahan sesuatu, tinggal tambahin aja di sini. Apa ya disebutnya? Kayak, pokoknya kodenya D sekian, D sekian, D sekian gitu. Nah, terus jangan lupa diganti juga ini embedded-nya sesuai sama yang udah diupdate tadi. Kalau April berarti ininya kan 2024 strip 03. Kalau April, kalau Maret berarti 2024 02 gitu. April Ya, 2003 pokoknya ingatnya ganti aja tanggal ininya. 1 Tuh. bulan Oh, minus 1. mm, Ya makanya tadi gue bingung kalau di insert berarti datanya double ternyata nggak ada key yang berbeda sih tanggal itu berarti. iya, tanggal itu. Pokoknya jangan sampai salah aja tanggalnya. 2024-02. Nah, Kalau salah drop database aja. kalau hapus aja semua. Kalau kalau misalnya salah ya paling dicari lagi. Gimana diulangi. Nah, kalau misalnya udah ngeran ini, udah nih udah beres semuanya. Di database udah beres, di sini udah beres. Terus selanjutnya aku balik lagi ke aplikasinya. Aku buka menu yang proses data Roy, terus proses data. Nah, di sini kan ada proses data baru, diklik aja. Terus misalnya sekarang bulan April, berarti aku pilihnya 1 Maret. Terus tinggal di save, nanti dia bakal nge-generate reportnya sendiri. Gitu. Ada row baru timbul di situ. Ya, nanti bakal muncul 2024-03, berarti si ininya 1 Maret. Udah, kalau misalnya Pernah nggak gagal di sini? biasanya kalau nggak gagal ya Mas Dedi minta di run ulang kan reportnya. Nah, kalau misalnya gagal atau minta di run ulang, misalnya udah tapi udah ke create nih row-nya di sini. Nah, aku itu buka lagi ke ini apa namanya database, terus cari yang namanya di di DBRoy, cari yang MUPL kalender ini. Open, terus aku tinggal cari yang paling terbaru. Nih, ini kan paling terbaru nih. Bulan 2 karena Ya, untuk yang dulu running Jumat kemarin kan nih. iya, yang aku running waktu itu. Nah, tinggal di checklist aja terus dihapus. Di satu row ini aja, yang paling bawah. Atau pokoknya cari bulan yang paling akhir. Nah, kalau udah dihapus ini, Baru proses ulang. sebelum proses ulang tuh harus terangkat ini dulu, Pak. Terang, Kayak eh, kayak headernya ada anaknya kali.
Ini kan atasnya. Nah, trunket yang tadi yang mapping pivot region sama mapping region yang di trunket di awal itu loh Pak. Tapi kalau udah di Oh, backup. Nah, kalau ini tuh kayak harusnya sih nggak perlu di backup ya, karena kan kita ngeganti bulan ini sama gitu. Kecuali misalnya aku kayaknya backdate nggak bisa. Pokoknya ganti yang mapping pivot region. Ganti di trunket mapping mapping pivot region di trunket satu sama yang mapping region juga di trunket. Terus kalau misalnya udah di trunket dua-duanya baru diproses ulang gitu. hal ini pernah pernah kejadian Sering sering. biasanya kalau nggak ada perubahan misalnya Mas Dedi nih kayak kemarin kan ternyata Mbak tolong di run report dong soalnya apa gimana ya? Nih ada update dari tim apa misalnya gitu. Atau ada apanya yang salah. Nah, biasanya aku ulangi lagi importnya. Nah, importnya itu misalnya salahnya tabel yang manpower. Ya aku cari aja di sini yang sesuai manpower. sesuai salahnya, maksudnya dalam arti gue Ya, mau bilang kalau dia minta run ulang selain tadi lu bilang delete yang header sama detail, ada itu ada berapa, ada 10 item misalnya, kalau cuman yang ketiga yang tiga aja ya diproses ulang jadi gitu kan. nggak usah semuanya. Iya iya. Ya, jadi misalnya ini, terus aku cari aja nih. Ini kan jangan ditrangket semua ya, karena ini dari 2018. Cari aja yang misalnya 2023 bulan 2 nih yang terakhir. Nah, aku hapus aja semua yang delete delete from tabel ini Wear yang conditionnya. bulannya ini gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Terus setelah itu terus aku harus upload ulang dong di aplikasi. Setelah aku upload ulang baru bisa aku proses ulang gitu. Aku proses lagi. Poinnya Pak. Bu, yang mana yang salah itu yang diproses ulang, Iya, tapi jangan lupa sebelumnya harus pokoknya hapus dihapus data dulu. paling bawah. Ini ada sih di sini. Kalau Nih, gue pengen tahu, kalau lu nggak hapus lu proses, insert nggak ke table? ke table nginsert, tapi Oh, bulan sebelumnya itu masih ada kalau nggak salah. Kak. Makanya nggak aku kayak. di awal kan terangket dulu nih, Pak. Iya, yang gue tanya pernah nggak kejadian nggak lu terangket dulu tuh yang 2024-02, terus lu insert lagi yang 2024-02. Ya berarti Nggak aku pernah. ulang lagi sekali lagi, aku terangket lagi aku terangket dulu baru aku ulang lagi gitu. Iya. Soalnya poin gue bukan di situ, tadinya si tabelnya berarti nggak dibikin primary kayak apa gitu, enggak. Oh, Jadi dengan data yang sama dia bisa bisa nerima. Ya kayaknya udah. enggak ya. Nah, ini sih ada terangket. Ini udah aku nih. Terangket ini sama ini udah Oke. aku jelasin juga. Nah, terus apa lagi? Oh, ini udah misalnya prosesnya udah muncul kan nilainya. Row baru udah. Jurawa baru masuk ke menu yang generate report, pilih yang view data ROI by region. Nah, di sini itu datanya sih data yang bulan baru dikerjain muncul biasanya. Aduh, nggak bisa ke kanan. Ya, pokoknya ke kanan ada dia. Nah, Oke. habis itu yang aku lakuin adalah klik export to Excel. Udah aku ekspor sama aku ekspor, habis itu datanya kan filenya bakal kesimpan ya kayak gini. Nah, file ini yang harus dikirim ke tim komersil sama Mbak Lucy. Jadi email yang tadi ini aku reply. Biasanya aku reply-nya kayak gini. Nih, aku kirim report region sama SP sama VD. Nah, kalau misalnya SP sama VD ini sebenarnya udah ada query-nya, Pak. Udah disimpan juga nih. Ada query cek SP Februari sama cek VD Februari. Untuk Maret juga tinggal di copy aja. Cuman bedanya apa? Bedanya itu kalau misalnya ada apa namanya? SP atau VD yang baru. Kalau ada SP yang baru berarti ditambahin di sini kayak tadi di awal. Kalau ada VD yang baru juga ditambahin kayak tadi di awal gitu. Sebenarnya bisa aja sih di copy, cuman
Mending tambahin satu-satu, soalnya kalau misalnya di SP ini ada quantity namanya. Coba aku copy ya. Ya di awalnya udah salah, ada masternya di PHP jadi ribet gitu buat. Ya, Kalau di table makanya sih nggak salah. kayaknya kalau di row yang baru kan tadinya kita minta data master kan, biar bisa langsung akses dari situ. Nah ini nah tapi sebelum di run ini ada bulannya juga nih. Parameternya wear condition. Ya, kalau misalnya Maret ya berarti ubah jadi 2024 salah. Kalau bulan ini April. bulan April berarti proses Maret, berarti ininya ganti jadi 2024-03 gitu. Ctrl V aja terus replace all. Yang V-Day juga sama sih. Sama kalau ada produk baru tambahin, Mm-mm, tanggalnya dirubah. jadi ubah, terus Ya, di run, udah. Terus nanti di export aja. Terus nama ini biasanya aku ini cek SP yang buat SP-nya, yang V-Day ini cek voucher margin. Tapi file ini kan kita biasanya export Excel XML ya, Pak. Nah, aku ubah dulu ke Excel gitu. Kalau misalnya udah, berarti aku punya 3 file nih. Ada yang cek SP, cek VD, sama yang report. reportnya. Nah, 3 file ini aku kirim ke Mas Dadi sama Mbak Lucy. Pokoknya aku nge-reply aja email yang Mas Dadi kirim yang minta aku report gitu kan. Reply all ya yang sebelumnya ya. Reply all aja. Nah, terus aku kirim nanti kayak gini, terus biasanya ada feedback lagi dari Mas Dadinya. Nah, ini misalnya ada reply lagi, bisa aja misalnya Mbak ada revisi ternyata untuk bagian apa gitu. Nah, kalau ada revisi berarti aku ulang lagi proses tadi, terus aku kirim ulang. Biasanya dinamainnya Ntar, ntar. Kayak gini nih, mohon bantuannya rerun gitu kan. iya. Ada update tim regional Sulawesi. Nah, kalau ini kan Kalau update-nya kalau kayak gini, saya ngupdate yang mana dari proses yang tadi upload upload data tuh? nggak perlu, Pak. Tinggal terangkat aja karena ini kan urusannya di bagian region. Kalau kita tuh pokoknya kalau update-nya dari Oke, gitu-gitu oke, ya. dapat. Karena yang proses upload ini bukan kita ya. Iya, betul. Regen berarti udah proses dulu, kita tinggal rerun lagi. Langsung rerun nggak atau terangkat dulu? Aku terangkat dua yang mapping-mapping tadi dua, terus yang kalender aku hapus yang bawahnya, terus aku proses ulang. Ya, Terus aku proses ya ulang. Oke. habis proses ulang di-download lagi kayak tadi yang ini export to Excel. Terus biasanya aku namainnya itu ada revisinya coba. Nih, report region bla 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 bla, strip revisi gini aja. Kalau ada revisi lagi ternyata berarti revisi 1, revisi 2 sekian ya gitu aja namain filenya biasanya. Nah, kalau misalnya udah yang revisi udah oke, biasanya Mas Dadi itu ngebales lagi. Biasanya Revisi selalu ada tiap bulan atau ada aja, maksudnya bulan tertentu memang smooth gitu, nggak ada revisi. kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja. Mm, Terus Intermittent. iya. Nah, biasanya kalau aku udah kirim, terus dia langsung ke Mbak Lucy dulu, Mas Dadi tuh, buat cross check. Kalau misalnya udah cross check, kata Mbak Lucy udah oke, terus Mas Dadinya, ya, Mas Dadinya mana ya? Wah, ada hilang. Oh, ini. Nah, kalau misalnya Mbak Lucy udah oke, terus biasanya di Diva nanti buat ngeblas. Nah, proses blast ini, aku tuh sebelum ngeblas, aku download. Jadi blastnya gimana? Blastnya itu sebenarnya bukan aku yang ngeblas, aku download dulu yang bagian Excel Pivot All yang ini. Nih kalau misalnya udah ke download, terus aku masuk ke Win SCP. Bukan ke lokal ya? Iya downloadnya kan ke lokal.
Di Win aku buka namanya ini ada finance_user 10.13769 nih si IP-nya. Nah, terus login aja. Passwordnya itu @finance. Udah aku cantumin juga sih. di Jakarta 123 di Notepad ya. Klik OK aja. Terus di sini masuk kerut dulu aja. Terus data. Cari di sini finance. Terus ada yang namanya distributor ROI. Nah, di sini tinggal di paste aja gitu, Pak. File yang dikonsumsi oleh investor ya. ya, file yang tadi kan misalnya kesimpannya di mana? Download Download di mana ya? user dipa download. Nih, yang ini yang CSV yang aku simpan tuh. Ini aku drag aja ke kanan, udah beres. Nanti setelah itu Mtrust-nya yang bakal apa namanya? Lakuin visualisasi data tadi istilah gitu. Ya. Nah, ketika kamu udah copy tuh ke FTP itu, ada ngasih informasi nggak ke orang Mtrust lewat email atau enggak? Enggak sih, biasanya mereka bakal lihat sendiri gitu. Oh gitu ya udah. Terus mereka yang ngeblas. Udah kayak gitu. Ini kok hilang ya? Yang Ribet ya? iya, lumayan. Ada. Kalau nggak ada tambahan SP sama videonya sih enak, Pak. Tapi kalau ada itu yang ribet. Om Arben, ada yang mau ditanya, disampaikan? Kalau ada silakan. Udah mulai iPhone berapa ya? Agak ini cuman tadi pas ada kalau yang ada tambahan SPM video aja ya yang agak Itu yang agak ribet panjang. sih. Cukup aneh sih, Iya. Pak. Biasanya data master tuh di table. Ini enggak, dia di PHP-nya. Iya. Itu sih memang benar ketika ngikutin bu guru kita ini di situ yang ribet. Harus ini apa namanya kalau ada case-nya. Selalu ada ternyata tiap bulan penambahan produk tuh. Penambahan itu nggak selalu tiap bulan sih, kayak kemarin 2 bulan kemarin apa sebulan kemarin tuh nggak ada sebenarnya. Kalau 10 kali nih Dit, Kenapa? berapa kalau misalnya 10 kali proses 10 bulan dong. Iya. Yang nggak ada penambahan paling 2 kan, mungkin 20% kan. Ya, tergantung tuh. Tanya ke Mas Dadinya. Mas Dadi. Jadi juga bisa disalahin. Karena develop di awalnya kayak gitu. Bukannya nyalahin, maksudku kan yang tahu itu biasanya Mas Dadi. Jadi mah nggak salah, yang salah si Kosasi. yang adanya kapan itu ya aku tergantung informasi dari Mas Dadi aja gitu. Ya udah. Iya, udah. Awalnya udah ya. Ada lagi? Pak Dadi ada yang mau disampaikan atau mau ditambahkan? Tadi yang itu sih yang kan nambahinnya yang kuning, cuman tadi agak kayak takut ada yang ke skip stepnya itu kayak yang jadi harus ngikutin kan lihat dulu yang mana yang dikuningin itu yang bagian tambah ya. Iya. Tambah trading term itu kan tadi. Iya. Ya kan? Terus jadi yang kuningnya itu kita lihat dulu ada yang sama apa enggak kan di atasnya itu iya, tadi. trading term-nya. Boleh lihat lagi enggak? Sorry. Tapi kayaknya Aku cari coba yang ya, sambil dicari gua yang nggak dapat ya pen ya. Jadi dicari dulu tadi ada 2 kolom tuh. Ketika isinya sama, berarti kan temennya ada nih. Lu tinggal tambahin item code-nya di grupnya itu. jadi, Tapi cuma 3 tinggal tambahin item code-nya aja. ada 3 blok nambahinnya kan tadi itu. Oh iya. Terus kalau baru cari lagi. Kalau yang baru itu yang nambahin semua jadinya ya di copy Iya. semua yang ada di SP atau VD-nya itu.
Oh, Tapi nggak apa-apa kalau mixer lagi sekali lagi Dit, nggak apa-apa. Jam 5 ya? Udah. Salah. Ini misalnya kan Desember nih, kalau nggak salah dia ada mapping material. Nih, cari aja yang pokoknya pasti sama Pak Dadi itu udah ditandain kuning kayak gini. Nah, tinggal cari aja yang persis biasanya. Plak ketiplek sih. di filternya. Iya. Ya ada. Sebelum ini udah ada. Kalau tapi dilihat lagi udah ada. Bener nih sama namanya. Tapi kan ini mau diskonnya beda. Beda ya. Berarti harus nambah yang tadi kata aku harus 333 itu loh, Mas. Baru dong. Kalau Iya, berarti kalau baru ini. namanya sama tapi amount diskonnya beda berarti tambah baru. Iya. Tapi kalau misalnya namanya sama persis, amount diskonnya juga sama, itu tinggal tambahin item code-nya aja. Iya, betul. Tadi kayak skip di situ. Jadi yang dilihat itu dua itu tadi. Nah, kolom randomnya sama amount diskonnya. Iya, itu sih biasanya yang jadi patokan. Iya. Nah, ada lagi? Nggak ada. Udah sih Pak itu. Enggak, oke, ini mungkin kita udahan. Cuman gue lagi pengen nanya nih. Kan ada satu lagi tuh yang agak berat. Boleh nggak pulang tengguan ini kita pulang jam 6? Bisa nggak sejam di Pak? Yang si cash flow. Buka puasa jam berapa tuh? Buka puasa jam 6. Boleh lah ya, sekali ini. Tapi Nggak, besok aja. Besok pagi aja. Besok pagi laptop masih ada kan? Ada. Nanti lah balikinnya jam 11-an. Besok jam 11 siang balikinnya. Ya. Oh iya, karena harusnya kita juga sering diganggu, ntar diajak meeting tiba-tiba itu sih yang bikin. Ya, pokoknya pagi-pagi banget deh. Jangan nunggu ada jeda diajak orang lagi. Iya. Nah, besok mungkin itu satu lagi yang happy-nya itu si cash flow. Punyanya teman juga si Willy tuh. Oh iya. Iya. Thank you ya Pak. Pak Dadi, Pak Marven, Jani Andi Pak. Tadi. Ya, makasih ya semua. Ya. Thank you.